disebut pre-campaign gitu ya. Jadi kita turun langsung ke jalan Tunjungan, kita pegang tuh poster, kita bagi merchandise ke orang-orang yang lagi jalan-jalan di jalan Tunjungan, dan kita edukasi mereka tentang breast cancer dan juga tentang acara kita supaya mereka mau join. Sebelumnya, sebelum Mannequin, kita sebenarnya kepikiran itu infografis 3D gitu. Tapi kok kenapa jadi Mannequin? Karena kita merasa Mannequin ini merupakan sesuatu yang bisa merepresentasikan dengan breast cancer itu sendiri. Jadi kita pengen medianya itu Mannequin biar orang-orang tuh bisa tahu. Ketika mereka melihat, mereka udah bisa tahu, oh ini berarti kampanyenya itu terkait dengan payudara gitu. Jadi kita di sini dekoratif mannequinnya ini bukan seperti yang ke arah fashion, bukan lebih ke fashion, tapi lebih ke arah bagaimana teman-teman itu bisa berkreasi dengan mannequinnya dan juga memberikan edukasi di dalam sebuah mannequin tersebut. Pelan-pelan ya, kita angkat tangan ke atas. Ya, masih dilihat. Idealnya adalah ketika kita angkat tangan ke atas, itu dua payudara ikut naik ke atas, ikut ngangkat ke atas. Tapi kalau ada satu yang diem aja, itu perlu diperhatikan. Ribbon of Hope, ayo kenali, saatnya peduli. Wah, jadi Tribuners kali ini kita udah datang ke tempatnya Tribun langsung nih. Jadi sebelum kita lanjut ke podcastnya lebih lanjut lagi, kita perkenalan dulu nih. Jadi teman-teman, kita ini adalah mahasiswa dan juga dosen dari Petra Christian University yang baru-baru ini mengadakan campaign yang akan kita bahas di hari ini. Jadi sebelumnya perkenalan dulu, aku Kevin Christian Effendi yang akan menjadi moderator selama podcast ini berlangsung. Jadi mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu nih, mulai dari Presela mungkin. Boleh. Kenalin, nama aku Presela Anggrani Paninggala, boleh dipanggil Sela gitu ya. Dan di sini aku sebagai ketua acara dari Ribbon of Hope. Saya Kedamayanti, saya adalah dosen pembimbing untuk mata kuliah Manajemen Campaign. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Jenika Tendean dan di sini aku sebagai koordinator dari divisi acara. Luar biasa. Jadi teman-teman kita ini udah dapat job desk-nya masing-masing di sini ya. Dan kita udah berkumpul di sini kayak Avenger gitu ya, assemble. Oke. Jadi kita bakal ngebahas seputar campaign yang kemarin ya 2 minggu lalu ya mungkin ya. 2 minggu lalu berlangsung di Surabaya. Jadi langsung aja nih mungkin ya. Aku pengen tanya-tanya, kenapa sih kok harus kampanye kanker payudara gitu? Mungkin dari ketua acaranya dulu atau dari Miss Ika nih? Ayo, tanyanya ke siapa nih? Oke, mungkin boleh Miss Ika dulu? Oke, saya dulu ya. Jadi kenapa kanker payudara? Sebetulnya kalau boleh sedikit flashback ya, Petra itu sudah hampir 10 tahun, rasanya mulai tahun 2014 atau bahkan sebelumnya itu sudah melakukan acara campaign breast cancer. Awal mulanya kenapa? Nah, kebetulan nih saya adalah seorang survivor breast cancer ya, dan pada waktu dulu itu saya adalah bisa dibilang pasien paling muda di Surabaya. Ya, di waktu itu masih klinik onkologi. Nah, kebetulan juga karena saya paling muda dan pada waktu itu juga saya merasa bahwa saya nggak ada keturunan nih, saya berpikir penting banget melakukan kampanye breast cancer atau kampanye sadari itu. Nah, kebetulan juga beberapa tahun kemudian akhirnya saya menjadi dosen di UK Petra, kemudian juga saya mengajar manajemen campaign. Oke. Ya, so why not? Kebetulan saya berhubungan dengan banyak anak-anak muda. Ya. Jadi seperti awal mulanya seperti itu. Oke. Jadi dikombinasikan antara mata kuliah kampanye dan keinginan Miss Ika untuk menyampaikan pesan sadari dari kanker payudara itu sendiri ya. Betul, dan akhirnya itu bisa menjadi seperti apa signature eventnya Petra. Oke. Gitu. Kalau dari Presela sendiri nih gimana? Iya, kalau dari aku, jadi nama acara kita kan Ribbon of Hope gitu. Kenapa kok ribbon mungkin ya? Kenapa kok ribbon? Ribbon soalnya kan kalau misalnya breast cancer sendiri, untuk cancer itu udah ada logonya sendiri tuh kayak ribbon, warnanya pink gitu. Makanya kok kita pakai baju warna pink juga gitu ya. Dan hope yang artinya harapan. Jadi kenapa kok
kita ambil temanya Ribbon of Hope. Tujuannya adalah kita mau mengkomunikasikan, kampanyekan bahwa bagi mereka yang terkena kanker payudara itu selalu ada harapan untuk mereka bisa sembuh gitu. Dan kenapa kanker payudara? Karena semakin kesini yang terkena kanker payudara itu semakin muda. Dan kami merasa kalau misalnya kami nih yang kaum milenial bisa lebih mudah untuk mengkomunikasikan ke sesama milenial juga kayak gitu. Oke, jadi kan udah sharing dari Misika dan juga Priscilla, mungkin dari koordinator acaranya sendiri. Oke, boleh. Kalau dari aku sendiri, kenapa kok breast cancer? Mungkin tadi sudah sempat dijelaskan juga sama Miss Ika dan juga Priscilla terkait dengan latar belakangnya. Kalau dari pendapatku sendiri, kenapa kok breast cancer? Soalnya breast cancer ini sebenarnya ya, mungkin orang-orang umum menganggapnya bahwa breast cancer itu semuanya hanya untuk wanita aja, tapi gak cuma di sana, karena breast cancer ini juga bisa terkena untuk laki-laki atau pria gitu. Karena apa? Karena sekarang ini breast cancer seperti yang tadi sudah sempat dimention oleh Priscilla bahwa ya breast cancer ini umurnya itu kan semakin muda kan, dan juga nggak cuma perempuan aja tapi laki-laki juga bisa terkena. Makanya kok dengan adanya kampanye ini kita berharap bahwa orang-orang ini bisa teredukasi dan mengetahui bahwa breast cancer ini tuh cukup penting untuk dibicarakan gitu. Jadi perlu ini exposure lebih karena di Surabaya sendiri kayaknya kurang ada acara-acara atau event-event yang mengangkat ayo kita kenali, ayo kita sadari kalau ada kanker payudara nih dan usianya itu rawan kenanya semakin muda gitu ya. Betul. Terus kemarin kampanyenya udah ngapain aja nih? Sama persiapannya berapa lama nih kalau boleh tahu, Sela? Oke, kalau persiapannya karena ini merupakan sebuah project juga dari kelas kampanye tadi yang sudah dijelaskan sama Miss Ika. Jadi persiapannya tentu dari awal kita masuk kelasnya ya, itu di sekitar bulan Februari Maret, itu kita sudah mulai prepare. Dan untuk rangkaian acaranya kita selain ada pre-campaign, di situ kita ngadain fun walk di Kenjeran, tepatnya di Kenjeran Park. Nextnya minggu depannya kita lanjut ke hari H, Day 1 dan Day 2 tuh di Pakuan City Mall Surabaya gitu. Jadi acaranya ngapain aja? Kita ada fun walk untuk pre-campaign-nya. Lalu untuk Day 1, Day 2-nya kita ada lomba mannequin decoration. Terus kita juga ada talk show yang kerjasama dengan Rumah Sakit Onkologi Surabaya dan komunitas Reach to Recovery Surabaya. Itu komunitas khusus untuk pejuang breast cancer gitu ya. Dan kita juga ada, selain talk show kita ada tenan-tenan yang bekerja sama dengan UMKM gitu. Jadi serangkaian acaranya itu yang acara intinya, tapi di luar itu kita juga ada mungkin bisa disebut pre-campaign gitu ya. Jadi kita turun langsung ke Jalan Tunjungan, kita pegang tuh poster, kita bagi merchandise ke orang-orang yang lagi jalan-jalan di Jalan Tunjungan, dan kita edukasi mereka tentang breast cancer dan juga tentang acara kita supaya mereka mau join gitu. Oke, jadi persiapannya bisa dibilang cukup atau mungkin kurang nih Priscilla? Kalau dari Priscilla sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri dibilang cukup mepet mungkin ya, karena kalau dihitung Maret, April, Mei, 3 bulan. 3 bulan untuk acara sebesar ini gitu. Tapi Hebat luar biasa. Tapi luar biasa ya. Luar biasa. Bisa berjalan dengan rangkaian acaranya itu yang sebegitu banyak rupanya, macamnya gitu ya. Itu kalau menu itu banyak banget, itu udah menunya itu ada A, B, C, D, itu kan banyak banget pilihannya ya. Nah mungkin kalau dari koor acaranya sendiri nih Jan. Dari kamu gimana sih selama persiapan acara kampanye itu, ada nggak kayak mungkin kendala-kendalanya atau mungkin yang bisa kamu dapetin nih dari insight-insight yang kamu dapetin dari kampanye ini apa sih gitu? Oke, boleh. Kalau dari aku sendiri itu mungkin karena breast cancer ini kurang banyak orang tahu ya. Jadi ketika kita melaksanakan pre-campaign itu, kebanyakan orang-orang ini masih nggak familiar terkait dengan breast cancer dan juga mungkin bertanya-tanya, ini kok ada apa ini pink-pink di sebelah sana gitu. Nah, disitulah merupakan tantangan buat kita juga untuk menyebarkan awareness terkait dengan breast cancer. Jadi mungkin sebelumnya yang terkait ketika kita melakukan pre-campaign di Jalan Tunjungan dan memperkenalkan terkait breast cancer, ini masih banyak orang-orang itu yang kurang tertarik. Nah, tapi itu merupakan tantangan buat kita juga karena di sini kita menarik perhatian orang-orang semuanya. Dan di sini juga kita menjelaskan terkait dengan apa sih sebenarnya breast cancer itu kepada orang-orang, sehingga banyak orang tuh yang jadinya awalnya nggak tertarik sama sekali dengan interaksinya kita yang cukup heboh ya. Dia cukup heboh untuk menjalankan campaign ini, itu banyak orang yang jadinya itu tertarik dan juga bertanya-tanya gitu. Jadi mungkin kalau untuk kendalanya itu kurang lebih seperti itu. Dan juga di sini karena mungkin
persiapannya kita dibilangnya cukup mepet ya. Cukup mepet ya. Jadi mungkin kita ada beberapa kendala juga terkait dengan mungkin promosi, karena di sini juga kita masih hitungannya masih baru juga kan terkait dengan breast cancer ini. Jadi mungkin ada kendalanya di bagian situ. Tapi untuk ketika jalannya acara, menurut saya dan menurut kami teman-teman panitia semuanya ini, acara ini tuh cukup berjalan dengan lancar, karena mulai dari fun walk-nya itu terbukti banyak sekali orang-orang yang istilahnya apa ya, antusias untuk join bersama di acaranya kita ini. Dan juga ketika fun walk selesai, kita masih ada day 1 dan day 2 untuk rangkaian acaranya kita yang ada dekoratif mannequin. Terus di situ juga kita ada talk show-nya kita yang tadi sudah disinggung sama Priscilla. Kita udah ada talk show bersama dengan Rumah Sakit Onkologi dan juga komunitas RRS. Di situ juga kita sempat sharing-sharing juga tentang survivornya breast cancer dan juga bagaimana sih dampak dari breast cancer ini tuh seperti apa. Jadi untuk acara kita ini so far good gitu. Good ya. Good. Jadi teman-teman sebenarnya itu kampanye ini juga bekerja sama dengan komunitas yang dimana berisikan para volunteer yang mungkin sangat peduli dengan yang namanya kanker payudara. Jadi Reach to Recovery Surabaya. Dan dengar-dengar di sini Miss Ika salah satu anggotanya ya, Miss ya? Iya, saya salah satu anggota dari Reach to Recovery Surabaya. Oke, jadi gimana Miss? Mungkin sebagai salah satu anggota RRS ya, mengenai acara kampanye Ribbon of Hope kemarin itu bagaimana Miss tanggapannya, atau mungkin setelah bekerja sama sebenarnya RRS ini yang menyampaikan apa sih gitu? Oke, jadi saya menjawab sekarang sebagai anggota RRS ya. Ya mungkin ini two in one. Oke, pastinya sih kalau saya dari sebagai anggota dari Reach to Recovery Surabaya itu senang banget, karena jujur ya, acara yang judulnya breast cancer, kanker payudara, breast cancer awareness itu adalah topik yang sangat-sangat tidak menarik. Ya, sangat tidak menarik. Jadi ketika ada anak muda yang mau buat acara, rangkaian acara untuk mempromosikan atau menggerakkan gimana caranya melakukan sadari, ya itu kita senang banget. Karena itu tantangan ya, satu tantangan kita nggak kepingin ada anak-anak muda yang kemudian mereka datang ke rumah sakit tapi mereka terkena breast cancer tanpa mengetahui awal mulanya, karena 60-70% orang yang datang ke rumah sakit itu biasanya sudah telat. Ya, padahal dengan melakukan sadari itu kita bisa mengenali payudara kita. Jadi kalau ada perubahan di payudara kita bisa tahu secara cepat. Jadi early detection. Oke. Gitu. Mungkin dari sana aku pengen tanya lebih ke ini sih. Kan topiknya ini mungkin agak jarang diangkat dan mungkin bagi beberapa orang tuh agak kurang menarik mungkin ya. Mungkin nih. Terus gimana sih cara dari teman-teman PCU ini bisa merangkum semua itu menjadi aktivitas yang bisa menarik di mata orang, sampai-sampai kemarin itu peminat dari funbox-nya denger-denger banyak nih. Iya kan? Bludak ya. Bludak ya. Ya, bahasa Surabayanya bludak. Oke, jadi gimana sih cara teman-teman itu bisa mengemas topik yang mungkin dalam tanda kutip itu kurang menarik menjadi sesuatu yang bisa menarik dan bisa mendapatkan antusias dari berbagai macam kalangan lah yang ada di Surabaya. Ini dari Priscilla terlebih dahulu nih. Oke, boleh. Bener banget. Kalau misalnya dibilang breast cancer itu adalah sesuatu yang awam gitu ya, yang banyak orang nggak tahu gitu dengan breast cancer ini sendiri. Itu menjadi tantangan kayak yang sempat dijelasin Jenika tadi. Jadi gimana sih caranya kita mengemas acara ini supaya bisa terlihat menarik gitu? Yang pertama kita mulai dari pre-campaign-nya kita yang tadi Jalan ke Jalan Tunjungan. Kita mencoba untuk jadi tanda kutip menjadi eye catching di orang-orang gitu. Jadi orang-orang begitu ngelihat kayak, wah apa ini satu gerombolan warnanya bajunya pink semua. Terus kita bawa poster, kita bawa handfannya kita, di mana handfannya kita ini ada di baliknya tuh ada langkah-langkah untuk melakukan sadari. Jadi mereka setelah dapat mereka bisa teredukasi juga. Itu hal simple yang menurutku itu akan berpengaruh juga buat mereka. Dan menarik aja gitu. Jadi mereka sambil jalan sambil kipas-kipas gitu. Akhirnya banyak orang yang jadi ngeliat ke kita, apa nih? Mereka lagi bagi-bagi apa gitu. Sempat juga kita lagi berjajar gitu ya. Ini sharing waktu turun ke Tunjungan. Kita lagi berjajar, tiba-tiba kita lagi foto dan orang-orang di pinggir-pinggir gitu kayak langsung berhenti semua untuk ngeliat. Padahal kita cuma foto, mereka lewat aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi mereka jadi berhenti untuk ngeliatin kita nih ngapain gitu. Dan di situ jadi sebuah
peluang buat kita akhirnya menjelaskan ke mereka gitu. Nextnya kita ada fun walk. Kenapa kita ngadain fun walk? Karena belakangan ini kalau kita lihat yang namanya maraton, fun run gitu itu lagi nge-hype banget. Banyak orang yang tertarik. Terbukti dengan kita ngadain fun walk, sebenarnya kenapa sih walk kok nggak run gitu ya? Kita maunya yang santai-santai aja gitu. Oh, gitu. Sambil fun. Jadi sambil jalan, sambil sharing-sharing. Kalau misalnya dilihat di Instagramnya kita ribbonofhope.id gitu ya. Kemarin itu sempat kita melihat banyak orang-orang yang ikut jalan sambil mereka bisa sharing-sharing. Jadi mereka nggak ada pressure gitu untuk cepat sampai finish. Tapi syukurlah semuanya bisa mencapai finish dengan baik tanpa ada kendala gitu. Dan pesertanya juga membludak. Kemarin kita ada di 350 orang, tapi ternyata yang datang pada saat hari H itu lebih dari 400 orang gitu ya. Wow. Jadi iya, jadi Oh, oke. besar banget jumlahnya. Ada yang datang langsung gitu. Dan yang jalan, ada yang lari juga, tapi mereka 2 kali putaran ya. Hah, Jadi 2 kali 10 putaran? iya, jadi mereka tuh pelari. Mereka tuh pelari dan mereka ngerasa bahwa 5K itu Masih ringan. Prank. Prank gitu ya? jadi mereka 2 kali. Ya. Luar biasa. Wah, Yang keren saya banget tahu. ya. Jadi itu di fun walk-nya kita gitu. Terus untuk nextnya yang di Day One Day itu kita ada mungkin yang menarik nih ya. Inti yang menarik dari acara kita tuh decorative mannequin. Jadi lomba menghias, mendekor mannequin gitu. Mungkin akan muncul pertanyaan-pertanyaan, kenapa kok kita pilih mannequin? Ya nggak sih? Ya, benar ya. Benar. Itu sudah muncul tadi ya nampaknya Iya. teman-teman ya. Kayak kenapa sih kok harus manekin gitu ya? Apa sih identiknya manekin sama kanker payudara ini hubungannya apa gitu ya? Benar, benar. Relasinya apa? Mungkin langsung aja kita tanyakan kepada koor acara kita. Oke. Boleh. Jadi kenapa kok manekin? Kenapa kok nggak hal lainnya? Jadi sebelum manekin kita sebenarnya kepikiran itu infografis 3D gitu. Tapi kok kenapa jadi manekin? Karena kita merasa oke, manekin ini merupakan sesuatu yang bisa merepresentasikan dengan breast cancer itu sendiri. Jadi kita pengen medianya itu manekin biar orang-orang tuh bisa tahu. Ketika mereka melihat, mereka udah bisa tahu, oh ini berarti kampanyenya itu terkait dengan payudara gitu. Jadi kita di sini dekoratif manekinnya ini bukan seperti yang ke arah fashion, bukan lebih ke fashion, tapi lebih ke arah bagaimana teman-teman itu bisa berkreasi dengan manekinnya dan juga memberikan edukasi di dalam sebuah manekin tersebut. Gitu. Ada pesan-pesan ya. Ada pesannya. Jadi ada pesan yang tersampaikan di manekinnya. Jadi nggak cuman dekorasi biasa aja, tapi semuanya itu ada makna di balik dengan hiasan-hiasan mereka gitu. Jadi Tribuners nih, jadi kita tuh ternyata ada lomba mannequin decoration ini nggak cuma semata-mata mendekorasi sebuah mannequin ya Jen ya? Betul. Tapi ada pesan-pesan yang ingin kita sampaikan juga kepada pesertanya dan juga masyarakat-masyarakat yang lalu lalang mungkin ya. Ini Benar. lalu lalang di PCM kemarin. Nah, kalau dari Priscilla sendiri nih, puas nggak sama hasil yang dicapai oleh Ribbon of Hope di hari kemarin yang campaign terakhir yang di PCM gitu. Ini BCM. Dibilang puas, aku puas banget gitu karena aku juga melihat kinerjanya dari teman-teman ya satu kelas untuk kita bisa membuat campaign ini dan kita juga berhasil untuk engage orang-orang yang akhirnya datang. Kalau misalnya dilihat kemarin aku cukup kagum ada yang mereka cuma jalan gitu ya karena kan acara kita di amphitheater itu bisa orang buat jalan ada pintu ke pintu. Ketika mereka jalan di situ ada yang terhenti dan ketika terhenti mereka akhirnya penasaran. Ada yang sampai ikut duduk mendengarkan talk show-nya dan akhirnya ada juga yang sharing ke panitia. Oh, ternyata bisa kena di pria juga ya. Jadi kayak aku merasa wah ini berarti tujuan dari kita tuh tersampaikan gitu. Jadi ada yang ikut duduk lalu ada yang berdiri dan ngobrol nih sama panitia kayak loh, oh breast cancer tuh bisa untuk pria juga. Dan akhirnya mereka akan lebih lanjut dengan datang ke booth-nya RRS dan RSOS kemarin. Akhirnya tanya lebih lanjut lagi gitu. Jadi aku cukup puas karena teman-teman juga kinerjanya bagus banget. Kita bisa kerjasama bareng-bareng. Terbukti acaranya boleh berjalan dengan lancar ya dari pagi sampai malam 10 to 10 gitu ya, ngalang-ngalih mall buka mall tutup gitu. Pagi ke pagi kayaknya pagi ya. ke Pagi ke pagi ke pagi. Persiapannya juga itu kayak kita berjuang banget nih buat persiapan acara kita ini dan ya syukurlah bisa berjalan dengan lancar. Oke, kalau mungkin dari Misika sendiri nih sebagai POV seorang dosen yang mempercayakan nih kampanye Ribbon of Hope ke anak-anak Petra Christian University ini. Dari acara kemarin itu kalau dari POV-nya Misika sendiri gimana, Miss? Kalau dari sudut pandang saya, acaranya sukses pastinya ya.
apalagi yang lari Lari Fun Walk. Fun walk. fun walk ya, itu rame banget. Kemudian untuk acara yang di mall juga antusiasme para audiens untuk tanya juga ya. Tapi acaranya sukses ya. Cuma satu nih PR-nya nih, mereka kira-kira benar-benar mau ngubah Polanya mungkin. pola mereka atau tidak, yaitu ya setiap sebulan sekali untuk cek sadari. Sadari. Karena kan kalau kita bicara mengenai campaign itu kan kita harus punya impact ke orang yang datang di acara itu. Kalau kita bicara mengenai acara semuanya sih top banget. Merinding saya ngeliat yang pas penutupan terakhir itu. Wow. Jadi Itu sih. lebih ke ini ya, concernnya adalah sebenarnya itu pesan yang disampaikan, yang ingin disampaikan dari acara itu bisa tersampaikan atau Iya, enggak dapat gitu ya? atau enggak? Kira-kira mereka bisa melakukan itu secara disiplin atau tidak? Oke, kalau untuk Jenika sendiri nih, aku punya pertanyaan. Gimana sih cara kamu merangkai suatu acara itu? Misalkan kemarin di mall nih, mall kan pasti banyak banget nih masyarakat yang lewat, yang mungkin nggak tahu. Dan gimana cara kamu tuh bisa attract mereka untuk datang? Dan bahkan tadi kata Presiala pun sampai ikut Berhenti dengerin ikut dengerin talk show, gitu. benar. Gimana nih? Oke, kalau dari kita sendiri, cara kita buat menarik perhatian dari orang-orang itu adalah dengan cara ketika beberapa teman-temannya kita ini, mungkin seperti yang tadi Priscilla bilang, bahwa di Amphitheater Pakuan City Mall itu, kita mendapatkan akses keluar masuk dari pengunjung mall. Jadi di sini kita strateginya, karena kita udah mendapatkan tempat yang istilahnya cukup strategis ya, karena banyak orang yang lewat. Di sini kita menempatkan beberapa teman-teman di pintu gate masuk dan keluarnya di amphitheater itu. Jadi di situ kita meletakkan beberapa teman-teman, dan juga di sana teman-teman itu nggak cuman berdiri biasa aja, tapi mereka juga dengan konsep mereka yang cukup fun, menawarkan terkait dengan acaranya kita, dan juga menceritakan sebenarnya breast cancer ini tuh apa. Jadi di situ mungkin bisa menarik perhatian dari orang-orang, dan juga mungkin buat teman-teman yang tadi kebingungan mungkin ya, sadari tadi banyak banget dimension ya. Yeah. Ini sadari itu apa sih? Coba Jadi tolong jelaskan. sadari itu adalah periksa payudara sendiri gitu teman-teman. Oh, ada singkatannya? Ada singkatannya. Jadi sadari itu adalah singkatan dari periksa payudara sendiri. Oke. Jadi mungkin buat teman-teman Tribuners ini kalau misalnya kepo tentang sadari itu apa sih, jadi mungkin bisa langsung di search aja di internet sadari gitu. Biar nanti teman-teman semuanya juga bisa melakukan sadari ya di Mempraktikkan rumah ya. sendiri ya. Betul, mempraktekkan sendiri. Dan Karena- sebulan sekali sebulan dilakukan. sekali, karena sadari ini cukup gampang untuk dilakukan gitu sih kalau dari aku. Jadi memang pesannya itu adalah mengajak teman-teman semua tuh gimana sih caranya concern dan juga bisa aware nih sama namanya penyakit kanker payudara itu ya. Karena denger-denger nih datanya banyak banget ya yang kena ya Benar. buat kanker payudara sendiri ya. Kalau sasaran kampanyenya nih, tadi kan kita udah ngomong nih, wih banyak banget yang ikut, wih antusiasnya keren luar biasa. Sebenarnya kena nggak ke target yang dari awal kita targetkan, atau mungkin target audiens nih yang pertama kali di plan, oh aku pengen nargetin ke audiens umur segini atau mungkin regional sini gitu, tersampaikan nggak atau gimana, Priscilla? Oke, kalau dari target awalnya kita itu kita mau angkat di kisaran remaja gitu ya 15-16 tahun gitu sampai yang dewasa gitu. Nah kalau misalnya dilihat dari target yang tercapai atau enggak, kita lihat dari fun walk kita sendiri, itu peserta termudanya kemarin berdasarkan data yang masuk ya, itu ada di umur 14 tahun. 14 tahun ada yang ikut fun walk kita. Dan yang tertuanya sendiri itu kemarin ada yang 69 tahun kalau nggak salah. Jadi untuk targetnya sendiri kita mencapai, dan terbukti juga pada saat lomba kita membuat lomba yang dimana mannequin decorationnya ini untuk range umurnya 15 sampai 23 tahun, dan di situ pesertanya juga antusias banget buat ikut. Dan kalau misalnya dilihat dari talk show-nya, tentu yang datang banyak orang dewasa juga. Tapi nggak sampai situ, kita lebih suksesnya karena mereka tadi udah disebutin ya, antusias bertanya, dan pertanyaan itu cukup berbobot semuanya. Mereka benar-benar penasaran tentang breast cancer ini. Apalagi waktu tanya ke dokternya ya, kayak dok kalau misalnya kayak gini tuh apakah langkah saya sudah benar, apakah sudah begini. Itu begitu langsung dijawab sama dokternya, dia yang kayak oh iya ya, berarti untuk saat ini langkahku sudah cukup tepat untuk menangani breast cancer ini sendiri gitu sih. Jadi kalau dari targetnya sih mencapai sih. Jadi menurut kamu sendiri tercapai nih Tercapai. ya? Terus kalau misalkan dari audiensnya kemarin itu
berarti bener-bener mereka tuh ada antusias untuk tanya, ada antusias untuk mungkin secara ini konsultasi mungkin ya. Benar. Kemarin ada nggak sih kayak booth-booth yang menyediakan konsultasi gitu-gitu? Mungkin Jini kan? Oke, boleh. Jadi kalau dari kita sendiri di sini kita menyediakan booth untuk konsultasi. Di situ kita ada konsultasi terkait dengan breast cancer dan juga di sini kita ada pengecekan gula darah juga. Jadi mungkin teman-teman yang sudah sempat mengunjungi booth pemeriksaannya kita juga di situ mungkin udah tahu bahwa kita mengadakan ada booth konsultasi dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Jadi kita nggak cuman menyebarkan awareness dari talk show-nya kita aja, tapi di situ juga kita menyediakan tempat buat teman-teman itu konsultasi tentang breast cancer gitu. Karena mungkin ya seperti yang tadi sudah dibilang bahwa orang-orang ini bahkan khususnya para pria ya, para pria ini mereka menganggap kok untuk apa sih aku cek payudara itu untuk apa sebenarnya? Karena kan laki-laki itu nggak bakalan kena kanker payudara. Nah, dari sinilah kita mendapatkan dan juga mengetahui orang-orang ini yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu terkait dengan kanker payudara gitu. Jadi menurut saya cukup kompleks ya acara kita. Jadi nggak cuman istilahnya kita udah menyediakan semuanya gitu buat teman-teman kayak gitu. Jadi kelihatan ya guys, persiapannya dari seorang koor acara ini bilang kompleks nih berarti kan nampaknya sangat-sangat ini ya, tapi meskipun seperti itu dia punya apa namanya tanggung jawab yang sebesar itu, tapi berhasil gitu ya menjalankan kewajibannya dan menciptakan sebuah acara yang membuat orang-orang lain tuh tersadari. Wih anjir, tersadari gitu ya. Okay. Jadi kayak keren gitu. Mungkin kalau dari Miss Ika sendiri nih aku mau tanya gini. Kan biasanya itu identik ya Miss ya. Kanker payudara atau kanker payudara itu di bulan Oktober kan gitu ya. Nah, kenapa kok kampanye ini akhirnya para dosen tuh kayak sepakat, oke, kita mulainya di bulan ini, start di bulan ini dan kita acaranya di bulan ini gitu. Kenapa nggak di bulan Oktobernya gitu, Miss? Oke, sebelumnya sih memang mata kuliah ini itu masuk di bulan Oktober. Nah, ketika mata kuliah ini kemudian berpindah bulannya, ya akhirnya kita buat nggak cuman Oktober, karena sebetulnya itu kalau menurut saya sih asik juga ya, karena kalau bulan Oktober itu sudah rame orang kampanye mengenai breast cancer, tapi setelah itu lupa. Terus kemudian ya jadi tenang lagi. Padahal kan kalau kita bicara mengenai kanker payudara itu nggak cuma bulan Oktober ya, orang bisa kena kanker payudara itu kapan aja. Jadi kemudian ada yang mencetuskan nggak cuman Oktober. Oh oke, good. Jadi nggak cuman Oktober ada, Oktober pun juga ada. Wih keren ya. Jadi ada filosofinya guys. ada filosofinya. Nggak cuman bulan Oktober gitu. Nggak cuman Oktober. Yes. Nah berarti acaranya yang sebelumnya itu namanya nggak cuman Oktober ya Miss ya? Iya, kalau yang bukan bulan Oktober ya itu nggak cuman Oktober. Terus ini baru di tahun ini berarti namanya diganti menjadi Ribbon of Hope gitu ya Miss ya? Ribbon of Hope. Oke. Mungkin Priscilla bisa berbagi sedikit nih insight apa atau mungkin pengalaman apa sih yang kamu dapetin dari kampanye ini, atau mungkin ada something yang ngebuka pikiranmu jadi kayak oh ternyata ada ya kayak gini, atau mungkin oh ternyata dengan acara ini aku dapat hal baru yang aku pelajari gitu-gitu. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin dari segi memanage acaranya sendiri, karena aku sebagai ketua acara aku bakal memanage teman-temanku juga gimana cara aku berkoordinasi dan aku mengkomunikasikan semuanya baik dari dosen, dari teman-teman sendiri dan sampai acaranya jalan. Aku pribadi aku merasa aku belajar banyak hal dan aku improve banyak banget hal baru gitu ya. Mulai dari buat proposal gitu. Jadi kayak gimana caranya membuat proposal. Lanjut mendampingi teman-teman PR sponsor untuk menghubungi pihak-pihak eksternal buat kita selain dapat sponsor juga cari kerjasama, contohnya Rumah Sakit Onkologi dan RRS itu sendiri. Gimana sih cara kita berkomunikasi dengan pihak eksternal gitu. Terus nextnya gimana cara kita membuat sebuah acara kampanye tapi menarik. Nah itu kan sebuah hal yang susah, apalagi breast cancer sendiri itu awam di mata masyarakat gitu ya. Jadi gimana sih? Nah itu tantangan buat aku sendiri. Tapi berkat kerjasama dengan teman-teman juga, akhirnya kita bisa mengemas acara ini gitu. Terus selain itu kita juga belajar tentang budgetingnya. Mulai dari dapetin sponsor buat ngejalanin acara, ya itu aku belajar juga gimana caranya memanage
uang budget gitu supaya acaranya juga berjalan dengan lancar dengan dana yang cukup, karena kan kita aksi sosial ya, jadi semua pure sosial dan untuk kembali ke sosial juga. Dan mulainya dari nol ya. Ya, mulainya dari nol. Luar dananya Mulai biasa, dari nol. luar biasa. Jadi itu perjuangan semua panitianya, dan mungkin kesulitannya adalah untuk merangkul semua panitianya supaya semua mau kerja bareng gitu. Jadi kita kerja bareng, capek-capek bareng sampai tengah malam bareng. Terus selain itu karena aku sendiri sebelum acara ini juga kurang paham gitu tentang breast cancer gitu. Tapi karena tuntutan juga ya jadinya ya, karena Paksaan atau tuntutan? Kayaknya sinonimnya mirip ya guys ya. mirip. Karena aku mau membuat sebuah acara yang mengedukasi orang, otomatis aku juga harus teredukasi lebih dulu. Aku Iya. harus banyak riset dulu kayak gimana sih tentang breast cancer ini, itu terkenanya gimana. Apalagi sadari tadi, karena kita juga mau mengkampanyekan sadari ke orang-orang yang datang gitu. Jadi aku juga belajar, dan sekarang aku juga cukup tahu juga gitu tentang breast cancer gitu sih kalau dari aku. Oke, ini kan Priscilla udah berbagi nih insight-insightnya. Mungkin aku pengen tanya ke core acaranya tentang yang tadi kan udah happy-happynya nih ya. Ini kayak mungkin agak sad-sadnya gitu ya. Oke. Mungkin kendalanya apa aja sih yang bisa kamu sharein nih? Dikit aja, mungkin kendala selama persiapan sampai hari H acara gitu. Oke, untuk kendalanya ini mungkin tadi sempat di-mention juga kendalanya karena banyak orang-orang yang nggak tahu ya terkait dengan breast cancer. Tapi kalau misalnya kendala dari internalnya kita sendiri, mungkin ini karena breast cancer ini kan topiknya cukup berat ya, dalam tanda kutip cukup berat. Jadi di sini juga kita sama-sama ini harus menyatukan pemahaman. Jadi dari teman-teman panitia juga sama-sama harus teredukasi terlebih dahulu, karena bagaimana cara kita mau mengedukasi orang lain kalau misalnya kita sendiri itu tidak teredukasi. Jadi kendalanya mungkin di situ, karena kita benar-benar harus memastikan bahwa teman-teman semuanya ini udah memahami alur acaranya kita seperti apa, dan juga tujuannya kita dan breast cancer itu sebenarnya apa, kayak gitu. Jadi mungkin kendalanya itu lebih ke arah itu aja sih gitu. Oke, jadi kendalanya adalah kita belajar tentang suatu hal yang awam mungkin ya. Betul. Jadi kayak kita dari yang nggak tahu menjadi tahu gitu ya. Itu perlu proses dengan waktu yang apa tadi cukup mepet, cukup mepet, gitu ya. Dengan waktu yang cukup mepet gitu. Kalau dari Miss Ika sendiri nih Miss, tahun depan kira-kira ada lagi nggak Miss acara seperti Ribbon of Hope atau mungkin ganti topik ke kanker lainnya gitu? Rasanya akan tetap ya. Karena kemarin waktu terutama di acara Fun Walk itu saya dengar beberapa itu peserta itu bilang ayo dong buat lagi acara seperti ini, dan mereka tuh senang. Dan sedikit bocoran rasanya cuma Fun Walk aja deh. Jadi biar konsentrasi panitia semuanya tercurah di satu acara. Gitu. Dan kemudian kemarin itu ketika Fun Walk kan kita sudah lihat ya, oh kurangnya di mana, lebihnya di mana, dan tahun depan semoga bisa lebih Heboh lagi mungkin ya, semakin banyak orang yang tahu juga. betul. Mungkin jadi bisa dikenal untuk seluruh Surabaya bahwa Petra melakukan acara Pink Fun Walk mungkin. Oke. Jadi kalau kita bicara mengenai Pink Fun Walk itu Petra. Oke, jadi emang concernnya itu lebih ke kanker payudaranya berarti Miss ya, daripada ke topik-topik yang mungkin kanker lainnya gitu. Betul, karena sebetulnya kalau kita bicara mengenai kanker payudara itu adalah satu-satunya kanker yang bisa dideteksi dini dengan cara melakukan sadari itu. Gitu. Early detection saves life. Oke, jadi lebih ini ya, kanker yang mungkin salah satu kanker yang dapat disadari tanpa harus dalam tanda kutip ke rumah sakit gitu Miss ya. Tetap harus ke rumah sakit untuk cek ya, tapi kita bisa menyadari sendiri sebetulnya kalau ada perbedaan di payudara kita. Oke. Gitu. Jadi teman-teman jangan lupa ikut Fun Walk tahun depan gitu Miss Iya. ya. Tahun depan kalian juga tetap support kan? Tetap dong. Oke, mungkin kita spill sedikit karena tahun depan yang akan menjalankan acara ini tetap Petra Christian University, tapi bukan kita guys, tapi bukan kita. Bukan. Ya, tapi tetap. Ya, supportnya tetap ada karena dengan adanya kampanye ini kita jadi seneng sih. Kayak aku kemarin sih seneng sih Miss ya, kayak bisa sharing juga sama orang-orang, bisa orang-orang tuh lihat wajahnya orang-orang tuh loh Miss, yang kayak oh ada ya, terus, oh bisa ya, itu saya
wah keren gitu ya. Wah, kita bisa menyampaikan pesan betul. itu gitu. Dan juga harapannya kalau orang-orang itu happy, mereka akan Spread juga. spread information ke orang lain. Oke, ikut acara ini acaranya selain fun walk juga ada edukasinya. Harapannya sih seperti itu ya. Oke, jadi harapan yang diharapkan oleh Petra Christian University adalah tahun depan kita juga bisa mengadakan acara yang sama tapi lebih wow lagi gitu ya. Dengan mungkin exposure yang lebih gede lagi gitu ya. Dengan exposure yang sudah ada sekarang kita kembangkan lagi sehingga tahun depan itu akan menjadi sesuatu hal yang lebih boom gitu. Kalau Priscilla sendiri nih harapannya untuk acara tahun depan gimana nih? Oke, sebelumnya aku mau sharing dikit ya. Aku kemarin sempat baca-baca DM yang masuk di ribbonofhope.id, respon positif dari para yang ikut ikut fun walk kita, yang ikut acara kita. Mereka kan ngetek nih. Aku tuh juga ngeliatin, aku juga baca-bacain. Bahkan ada yang bilang, ini kalau perlu setiap bulan diadain. Oh my god. Luar biasa. Waduh, setiap bulan ini cukup rumit ya kayaknya ya. Kalau setiap Tapi bulan buat yang ini ya bener-bener bukan cuma di Oktober. bukan aku setiap Setahun gitu ya. Setiap bulan tuh apanya? Acara yang mana? acara semuanya jadi wah itu melihat kayak antusiasnya mereka. Tapi buat yang penasaran jangan lupa berarti save tahun depan nih, mungkin boleh lihat-lihat dulu di Instagramnya ribbonofhope.id, nggak cuma Oktober, dan mungkin boleh lihat juga dari Petra Christian University ya, karena kita bakal selalu update tentang acara-acara kita gitu. Harapannya apa? Harapannya yang pasti buat yang akan menjalankan tahun depan acaranya bisa lebih wow lagi, bisa melihat apa kekurangannya kita yang di tahun ini bisa dikembangkan lagi, dan kalau bisa kita spread awareness-nya itu lebih luas lagi. Mungkin nggak cuma di Surabaya, tapi Surabaya dan sekitarnya bisa ikut join juga di acara kita gitu. Itu keren. Kalau misalkan orang-orang sampai yang kota-kota yang ada di sekitar Surabaya itu sampai ikut gitu ya. Join Sampai juga. datang ke Surabaya ya, Iya bela-belain benar, datang ke Surabaya. bela-belain. Tapi sebenarnya kemarin sudah ada yang datang dari Jember. Oh, Ada iya? yang dia sampai fotoin tiketnya dia, dikirim ke DM-nya kita, Kak, kita udah ready buat Oh, ikut wow. fun walk. Jadi kayak, wah ini sudah jauh, udah bukan Surabaya sekitarnya lebih luas lagi. Gitu. Dan mungkin kalau misalnya itu tahun depan bisa lebih luasnya, itu kan mungkin 1-2 orang kemarin yang ikut acara kita gitu ya, dan mungkin bisa lebih banyak lagi, mungkin 10 orang, 20 orang bisa ikut dari luar-luar kota gitu, bakal oke banget. Dan semua orang bakal lebih aware tentang breast cancer itu sendiri. Oke, jadi mungkin visi atau mimpinya adalah ketika Fun Walk tahun depan itu banyak bis-bis datang, rombongan-rombongan bawa banner ya guys ya, bawa banner tulisannya I'm ready untuk ikut Ribbon of Hope Fun Walk gitu ya. Terus foto kayak rombongan-rombongan pariwisata gitu ya. Oke. Tapi Jadi- yang penting pesannya tersampaikan untuk mereka. Mereka Betul. pulang dengan mereka dapat insight tentang breast cancer itu sendiri. Dan mungkin yang terpenting sadari ya, karena yang paling simple untuk dilakukan sadari. Jadi nanti para pesertanya bisa mempraktekkan sendiri, apalagi dari setiap bulan gitu. Jadi kalau mereka merasa ada yang aneh, ada benjolan mungkin di payudaranya, bisa segera diperiksakan, karena breast cancer satu-satunya cancer yang bisa disadari lebih awal Bisa gitu. dipredik, bukan dirasakan Dirasakan gejalanya lebih itu. awal. Mungkin kalau dari Jenika sendiri nih, harapannya apa nih buat acara tahun depan Jen? Oke, kalau dari aku sendiri harapannya buat tahun depan semoga teman-teman semuanya ini bisa membuat acara yang lebih dari acara kita tahun ini. Jadi mungkin teman-teman bisa lebih istilahnya apa ya, mencurahkan semua ide-ide kreatif kalian di acara tahun depan. Karena kalau yang tahun ini cukup kita kemas dengan yang tadi saya bilang ya, cukup kompleks ya. Iya, iya. Jadi acara kita cukup kompleks. Aku berharap teman-teman tahun depan ini bisa membuat acara lebih kompleks lagi dari yang tahun ini gitu, biar Lebih kompleks. Iya, lebih kompleks lagi. Lebih pusing Jadi- berarti. Jadi nggak cuman kita mencari peserta aja, tapi di sini kita bisa benar-benar mengedukasi orang-orang gitu. Jadi apa yang bisa kalian ambil dari kegiatan kita tahun ini silahkan kembangkan di tahun depan kayak Oke. gitu. Jadi pesannya dari kakak Jenika adalah kembangkan lagi gitu ya. Karena mungkin kita merasa bahwa acara kita ini udah mungkin bisa dibilang baik, tapi kita masih belum maksimal, bisa dimaksimalkan lagi gitu ya, masih bisa diimprove lagi gitu. Oke, karena kita tadi udah bahas sadari ya, mungkin teman-teman bisa mempraktekkan nih sadari itu sebenarnya apa gitu. Kan ada ini singkatannya, terus ada step-stepnya, mungkin bisa di-share sedikit gitu. Oke, boleh. Mungkin kita praktek sadari ya. Dari tempat duduk aja mungkin. Boleh ya? Boleh, ya? boleh. Boleh. Mungkin yang mimpin Priscilla?
Oke. Mungkin lebih ke Miss Ika ya. Oh iya, karena kan Saya udah nebak Jadi- pasti saya. jadi Sadari ini periksa payudara sendiri ya, Oke, teman-teman. Dilakukannya kapan? Dilakukannya itu 1 bulan sekali. Oke, gitu. setiap iya Setiap- 7 sampai 10 hari setelah menstruasi. menstruasi. Oke. Oke ya, teman-teman. Itu Jadi kalau yang mungkin cewek, kalau yang cowok anytime. aja. ha. Kalau yang cowok setiap hari. Setiap hari, Setiap hari. setiap hari Sadari ya? Iya, setiap hari Oke. sadari. Oke. Mungkin gimana, Miss? Apa ada singkatannya mungkin biar teman-teman di sini Tribuners nih tahu juga nih. Jadi pesan kita nggak cuma sampai di acara PCM tapi sampai ke Tribuners gitu. Oke, jadi tadi cara melakukan sadari adalah dilakukan sebulan sekali, 7 sampai 10 hari setelah menstruasi untuk wanita ya, tapi kalau untuk yang pria bisa dilakukan setiap saat. Nah, sebetulnya caranya tuh gampang, yang perlu diingat adalah 3 hal, dilihat, apalagi yang kedua? Diraba, Dicatat. dicatat. Oke. Oke. Karena kan selama ini mungkin orang-orang taunya tuh cuman diraba aja ya, padahal dengan dilihat kita juga bisa mengenali ada sesuatu yang berbeda dengan payudara kita. Jadi kalau yang dilihat itu adalah kita berdiri ngeliat kaca ya. Tangannya di pinggang. Oke. Oke. Nah, kemudian dilihat tuh apakah putingnya sejajar. Kemudian dilihat lagi apakah ada ruam di payudara kita. Kemudian masih dilihat apakah puting tertarik ke dalam. Ya, kemudian apakah ada lesung pipit di payudara. Kemudian pelan-pelan ya kita angkat tangan ke atas. Ya, masih dilihat nih, masih dilihat. Idealnya adalah ketika kita ngangkat tangan ke atas, itu 2 payudara ikut naik ke atas, ikut ngangkat ke atas. Tapi kalau ada satu yang diem aja, itu perlu diperhatikan, ya. Nah, itu tadi dengan cara dilihat. Yang kedua itu caranya diraba. Diraba itu bukan pakai kuku ya, tapi pakai apa namanya? 3 jari. 1, 2, 3 ya, pakai apa namanya buku jari, ya. Itu kita raba mulai dari kita angkat tangan ke atas ya, kita raba dari ketiak, kemudian terus sampai payudara dengan 3 macam gerakan. Saya sambil mengetes 3 macam gerakannya apa ya? Memutar. Sirkular. Ya, sirkular. Ke dalam sama yang vertikal. Ya, vertikal, kemudian yang ketiga tuh ditekan. Oh, ditekan. Iya. Kenapa pakai 3 cara putaran itu supaya nggak ada yang lolos nih dari semuanya. Kadang kalau kita cuman begini aja, Ada yang nggak kena, ada yang nggak ketekan kena. gitu. Nah, oleh karena itu mesti ditekan. Dan kemudian yang masih diraba itu kita pencet puting. Apakah ada cairan yang keluar dari puting? Dan yang ketiga itu tadi dicatat. Dicatat itu kalau ada sesuatu yang berbeda, kita buru-buru catat dan kemudian pergi ke dokter. Itu harus Yes. untuk cek Betul. gitu. Jadi teman-teman jangan lupa dilihat, diraba dan juga dicatat. Nah, itu penting sekali karena pesan yang ingin kita sampaikan itu sebenarnya seputar sadari dan juga kanker payudara itu tadi menyadari gitu. Nah, mungkin closing statement nih dari seorang Presela terlebih dahulu. Gimana nih? Closing statementnya simple aja. Ayo kenali, saatnya peduli. Oke. Kalau dari Misika? Early detection saves life. Oke. Mungkin dari Jenika? Waduh, Panjang waduh. ya, Agak panjang ini Agak ya. panjang mungkin, Tunggu. ya. Tentang apa nih? Kayak Tentang pasti tentang breast cancer ya. Kalau dari aku, jangan takut untuk sadari. Oke. Soalnya bener banget sih. Kalau jangan takut itu bener. Soalnya banyak banget orang-orang yang aku kenali itu semakin dia merasa dirinya sakit, itu dia semakin takut buat konsultasi. Betul. Betul. Betul banget. Kayak takut untuk menerima kenyataannya kayak, wow aku dihantam gitu ya. Kayak kasarannya itu kayak, wow aku terkena penyakit seperti ini gitu, takut. Jadi teman-teman pesannya adalah jangan takut, ayo kita sadari gitu ya. Dan jangan lupa buat ikut Ribbon of Hope tahun depan. Sekalian promosi. Iya. Sekalian promosi. Oke, kalau gitu mungkin kita bakal closing podcast ini di acara Cakap Sana Cakap Sini bersama saya Kevin Christian dan mungkin kita akan jargon sekali lagi buat closing ya. Nah. Oke, mungkin Priscilla bisa pimpin nih. Oke. Ribbon of Hope. Ayo kenali, saatnya peduli. See you Tribuners. See you.